Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianda. Saya merupakan presiden dari komunitas The Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching atau disingkat IRECOL. Teman-teman, ini adalah video pertama untuk tutorial submission artikel yang mungkin nanti akan dibuat video serial ke depannya tentang bagaimana mensubmit artikel di jurnal-jurnal internasional ya, terutama yang tidak berbayar. Nah, untuk pertama kita akan mencoba submit artikel di jurnal terbitan Taylor and Francis atau yang sebelumnya bernama Routledge, bernama Educational Action Research. Oke, selamat menyaksikan. Jadi pertama-tama, teman-teman, silakan Anda menuju kepada website dari jurnal ini. Ya, ini jurnalnya, Educational Action Research. Educational Action Research ini, jika dilihat di Simago, ya, Simago adalah website yang menunjukkan ranking Scopus dari sebuah jurnal. Bisa dilihat di sini, jurnal ini merupakan terbitan Inggris, ya. Bidangnya adalah pendidikan. Penerbit Routledge atau sekarang Taylor and Francis. H-indeksnya cukup tinggi, yaitu 36, dan coveragenya masih aktif ya. Jadi dalam jurnal itu, terutama yang Scopus ataupun nanti akan saya tunjukkan ya, Web of Science, dia ada masa aktifnya. Nah, di sini tampak dia masih aktif ya, karena coveragenya masih sampai 2020. Begitu. Selanjutnya, jurnal ini tercatat sebagai Q2. Nah, bisa dilihat sampai ke bawah sini, Educational Action Research. Dan jika kita lihat ke Web of Science, jurnal ini juga lumayan bagus ya. Dia terindeks di Web of Science sebagai ESCI atau Emerging Sources Citation Index. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jurnal ini berkualitas ya, bagus. Baik dari segi penerbitnya yang cukup terkenal ya, Taylor and Francis, Scopus, Q2, Web of Science, ESCI. Oke, selanjutnya mari kita ikuti bagaimana kita mensubmit artikel. Untuk kali ini yang akan saya submit adalah book review. Oke, di sini langsung saja kita submit an article. Dan kita login sebaiknya menggunakan ORCID ID. Biar dia langsung tersambungkan ke ORCID kita. Nanti suatu saat akan saya jelaskan ORCID itu seperti apa dan bagaimana kita membuatnya. Kita langsung saja. Ya, langsung sign in. Nah, di sini kita harus membuat account baru, tapi ORCID kita sudah tersambungkan. Dari sini, kita bisa langsung saja mengisi. Dan untuk menyingkat waktu, isilah bagian yang ditulis REC. Nah, REC ini singkatan dari required atau wajib diisi. Nah, untuk yang tidak wajib, itu pilihan saja. Tapi saya sarankan tidak usah diisi karena tidak terlalu penting. Yang penting adalah seperti prefix ya, sapaan ya. Silakan kalau Anda S3 bisa diisi doktor,
Atau kalau belum lulus S3 atau bergelar doktor bisa mengisi yang lain ya. Saya mengisi dengan Mister saja. Nama depan, nama belakang. Selanjutnya email. Ini email untuk korespondensi dengan editor atau penerbit ya. Jadi pastikan ini adalah email yang aktif. Jika memungkinkan email lembaga. Seperti saya, kebetulan saya sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya menggunakan email dari UPI ya. Nah, ini diisi 2 kali. Kalau yang di atas biasanya bisa otomatis. Yang di bawah ini harus diketik lagi. Seperti ini. Sisanya nggak usah diisi, kita langsung saja next. Nah, di sini bisa dilihat yang rek hanya di kolom sebelah kiri, sebelah kanan tidak usah. Langsung saja, institusi adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Pastikan nama lembaga Anda atau universitas Anda sudah tercantum di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa diisi kalau mau. Atau bisa ya seperti ini ya. Ditinggalkan pun tidak masalah karena tidak diwajibkan. Langsung saja. Nah, di sini kita siapkan password. Oke, sebentar. Nah, selanjutnya setelah Anda mengisi password sesuai yang Anda inginkan, ini sama ya, password dan confirm password ini harus sama. Selanjutnya mengisi keywords. Keywords ini merupakan kata kunci bidang penelitian Anda. Usahakan sama dengan isi artikel Anda, ya. Atau bisa juga keyword artikel itu disamakan, ditulis saja seperti itu di sini. Ya, contoh untuk topik penelitian saya adalah tentang teacher education, lesson study. Satu lagi book review. Ini contoh saja. Anda mungkin memiliki research interest atau minat penelitian berbeda dengan saya. Cukup 3 saja yang diwajibkan. Selanjutnya, ini jangan lupa ada tulisan rek, berarti wajib dicentang. Yang lain tidak usah diisi, karena tidak ada tulisan reknya. Oke, finish. Nah, dari sini artinya Anda sudah membuat akun. Langsung saja ke login. Dia sudah otomatis langsung ke dashboard ya. Nah, Anda sudah siap untuk submit artikel. Langsung ke author. Di sini ada 2 pilihan. Anda pilih saja yang traditional submission. Nah, di sini ada keterangan bintang merah yang artinya wajib untuk diisi. Silakan nanti Anda isi bagian-bagian yang ada tanda merah ini. Di sini pilihannya ada banyak, artikel dan seterusnya. Kebetulan yang akan saya submit adalah book review. Pilih book review. Untuk judul, Anda bisa kopas saja. Ini adalah manuskrip book review yang akan saya submit. Seperti ini. Abstrak,
Sebenarnya untuk book review tidak ada abstraknya, jadi bisa sama saja diisi dengan judul di atasnya. Jika ini adalah artikel, maka Anda masukkan yang abstrak ya. Kita lanjut. Nah, di sini adalah file upload. Kita langsung saja masukkan, pilih jenis dokumen yang akan dimasukkan. Di sini adalah main dokumen. Sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Kalau untuk artikel biasa, main dokumen ini adalah yang tidak ada nama kita sebagai penulis ya, tidak ada detail-detail dari penulis, atau disebut dengan anonymous document atau anonymous manuscript. Ya, jadi tiap-tiap jurnal penamaannya bisa bermacam-macam. Di sini dia menggunakan istilah main document. Meskipun tidak ada keterangan anonymous, maksudnya adalah yang tidak ada nama kita atau keterangan tentang penulis. Nah, untuk book review dia cukup main dokumen saja karena kita mengumpulkan satu file saja. Langsung pilih yang mau di submit. Nah, jangan lupa untuk mengupload. Ini belum terupload ya, teman-teman. Kita upload. Jika sudah muncul seperti ini, tandanya file kita sudah terupload. Kita bisa langsung save and continue. Nah, mirip dengan keyword yang tadi kita masukkan di awal ketika membuat akun, kita tulis saja seperti ini. Lantas add, dia akan muncul di bawah seperti ini. Kita tambahkan lagi. Sebenarnya untuk book review, keyword ini tidak terlalu penting karena kita tidak diminta menyajikan keyword. Tapi untuk kepentingan submission tetap kita tulis. Seperti ini. Oke, save dan continue. Tahap selanjutnya adalah kita mengisi keterangan penulis. Di sini saya sebagai corresponding author ya, karena saya yang mensubmit dan menggunakan email saya, dia sudah otomatis tertulis di sini. Selanjutnya kita untuk memasukkan penulis selanjutnya, di sini ada add author. Cara memasukkannya adalah dengan memasukkan alamat emailnya. Nah, contohnya seperti ini. Lantas kita klik search. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, no co-author found, artinya alamat email ini atau penulis ini belum terekam oleh Taylor and Francis ya, atau manuskrip sentral ini. Maka kita buat create new author ya. Nah, jangan lupa pastikan nama sudah sesuai ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang hanya memiliki satu nama. Ada berbagai pilihan. Bisa Anda, contoh Anda hanya bernama Safi. Biasanya teman-teman menulis di dua tempat ini ya, Safi. Saran saya tidak usah, bisa Anda menggunakan NA seperti ini ya, atau angka 0 dan sebagainya ya, yang menandakan nama Anda hanya satu. Kalau di konteks ini kebetulan nama beliau ada 2, jadi aman. Selanjutnya kita masukkan nama kampus.
Ya, pastikan nama kampus atau lembaga Anda tertera di sini. Kalaupun tidak ada, tidak masalah, diketik biasa saja. Contoh, mungkin Anda punya lembaga bernama Lembaga Kursus Aceh. Nah, ini kan tidak muncul, maka tidak masalah, biarkan saja seperti itu. Oke. Pada konteks ini kebetulan penulis atau co-author saya memiliki lembaga yang sudah terekam namanya di sini, jadi tidak perlu diketik atau tidak terlalu bermasalah ya. Ini. Oke. Sekali lagi untuk kepentingan menyingkat waktu ya, tidak terlalu berlama-lama, kita isi yang bintang-bintang saja. Yang lain-lain ini tidak terlalu penting ya. Nah, biasanya kalau sudah terekam, dia otomatis terisi di bawahnya ya, seperti nama negara Indonesia dan seterusnya. Ini cukup langsung saja add created author. Nah, dia sudah muncul di sini. Nah, ada perbedaan sedikit di sini. Orchid saya ada di bawah, Safi ini belum ada. Nah, kita bisa edit dulu dan selanjutnya kita masukkan orchidnya. Untuk orchid di penulis kedua itu nanti harus dimasukkan sendiri oleh penulis. Jadi yaitu Mbak Safi sendiri ya. Nanti setelah ini disubmit, email ini atau Mbak Safi akan mendapatkan email dari Taylor & Francis untuk membuat akun baru ya. Jadi masing-masing penulis harus membuat akun juga, tapi menggunakan link yang diberikan oleh Taylor & Francis. Nanti ketika dia mengisi atau membuat akun, ada keterangan untuk disambungkan dengan orchidnya. Nah, sementara ini untuk penulis kedua ini belum tersambungkan dengan orchid. Jadi kita biarkan dulu. Ini jangan lupa ada bintang merah, kita klik centang save and continue. Nah, kita sudah sampai ke tahapan detail dan komen. Ini kita isi yang bintang-bintang saja. Mungkin teman-teman yang tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, ini bisa diterjemahkan dulu ya dengan menggunakan Google Translate atau perangkat lain. Ini contohnya bisa dijawab dengan no ya. Is there funding to report for this submission? Apakah ada dana bantuan atau penanggung dana ya untuk submission ini? Nah, kita kan tidak ada ya, jadi kita no saja. Has this manuscript been submitted previously to this journal? Apakah manuskrip ini pernah disubmit sebelumnya ke jurnal ini? Tentu belum ya, ini baru pertama. Selanjutnya kita confirm, ini sebenarnya tidak perlu dibaca ya. Kita centang saja semuanya ya, karena dia bintang. Nah, ini mungkin perlu kita baca. Is the manuscript a candidate for a special issue? Apakah manuskrip ini untuk special issue ya, isu spesial? Kita jawab tidak ya, karena kita masukkan sebagai regular isu gitu ya mungkin ya. Ya, kita jawab no. Selanjutnya ini tidak perlu juga. Copyright ya, kita centang saja. Nah, jumlah figure karena ini book review tidak ada gambarnya, kosong saja. Tabel juga kosong. Nah, ini yang perlu kita isi. Jumlah kata. Jumlah kata ini yang dimaksud adalah bagian isi saja. Contohnya di sini sudah saya hitung jumlahnya adalah 758. Oke. Jumlah halaman di sini ada 3 halaman.
Oke, kita lanjut. Ini karena merah, kita centang. Nah, save and continue. Kita sudah sampai ke tahap ke-6 ya, yang terakhir. Ini hanya review. Ya, pastikan sudah sesuai ya. Biasanya bagian penulis ini perlu kita cek ulang ya. Mungkin penulis kita ada yang meminta, oh ini belum masuk dan sebagainya ya, untuk keterangan tentang penulis. Lanjut saja. Ini hanya review. Bahwasanya sudah diisi semua. Nah, di bagian view proof, ini silakan Anda pilih mana ya. Ini adalah pracetak ya, atau bisa disebut dari manuskrip kita ya, pracetak dari manuskrip kita, atau untuk kita lihat ya, bahwa ini sudah disubmit dan sebagainya. Kita langsung saja ke PDF. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini tampilan dari semacam pracetak atau istilahnya nih ya, for peer review. Jadi untuk dibaca oleh reviewer begitu. Ini bisa kita download. Ya, begitu. Nah, baru tombol submit dia muncul ya. Jika sudah muncul berarti ini sudah siap untuk disubmit. Oke, kita submit ya. Bismillahirrahmanirrahim. This will submit the manuscript. Are you sure? Yes. Nah, ini tidak usah, ditutup saja. Submission confirmation. Ini artinya artikel kita sudah berhasil disubmit. Nah, mudah-mudahan ada kabar gembira, artikel Anda di-accepted dan akhirnya terbit di jurnal yang berkualitas. Demikian, mudah-mudahan ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.